Kita tanya dulu. Penasaran Selamat pagi reporter Detik Bali kita Mas Aryo Mahendro. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Randra dan Davi. Selamat pagi Mas Ya. Aryo. Ya, jadi ini pertama kita pengen nanya dulu nih Betul. ya. Sindikat pemburu data pribadi ini sebenarnya seperti apa kasusnya? Mereka ini memburu datanya via apa dan seperti apa gitu Mas? Oke, baik. Randra, Davi, jadi kasus pemburu data pribadi ini memang bermodus ini ya, iming-iming uang 500.000 dengan cara yang mudah, hanya membuka rekening saja dan dijanjikan rekening itu digunakan untuk berusaha oleh pengusaha besar gitu. Jadi karena itu hanya rekening, hanya membuka rekening, jadi para korban ini tidak ada ini ya kerugian apapun ya, karena memang baru dan diberi uang gitu. Oh, seperti itu. Jadi ada iming-imingnya dulu ya, 500.000. Iya. Nah kita juga pengen tahu ya. Sebenarnya ini pengembangan kasusnya seperti apa dan awal mula terbongkarnya seperti apa. Mungkin Mas Aryo juga sudah bersama narasumber ya. Oke, ya. Boleh langsung diwawancara Mas Aryo, silakan. Silakan Mas. Sekarang saya bersama Dir Krim Siber Pak Kombes Ranefli Dian Chandra. Mungkin Pak Kombes ini akan menjelaskan semua tentang seluk-beluk kasus sesuai dengan penyidikan dan penyelidikan sejauh ini ya. Silakan Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ranefli. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Andra. Ya. Gimana nih Pak nih, kok bisa ada nih sindikat kayak gini nih Pak? Awal mulanya seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Boleh nih Pak diceritain ke kita Pak. Ya, baik. Saya dengan Pak Nefli, Mas Rata dan Davi. Jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi yang kami peroleh dari masyarakat terkait adanya orang-orang yang mencari dan menawarkan kepada masyarakat untuk membuka rekening, di mana rekening ini setelah kita lakukan pembukaan bahwa ternyata rekening ini ditujukan untuk penampungan dari judi online. Rata-rata masyarakat yang ditawarkan tersebut diiming-imingi uang 300 sampai 500.000, di mana mereka menyampaikan bahwa ini ada banyak pihak yang butuh rekening, terutama untuk trading atau falas, terkait juga dengan orang-orang besar yang mungkin butuh data penampungan untuk menghindari pajak, keterangan yang begitu. Dan para nasabah yang ditawari tersebut dijamin ini tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Di mana sindikat ini berawal, awalnya saudara CP alias K yang sebagai otak dari komplotan ini yang kami amankan juga, awalnya dia bekerja sendiri. Nah, saudara CP ini ditawarkan atau diajak kerjasama oleh saudara AW yang sampai saat ini masih kita lakukan pencarian pengembangan, di mana saudara AW ini adalah temannya waktu sekolah dulu di Surabaya. Saudara AW ini, buat dugaan kami posisi masih berada di negara Kamboja, karena keterangan dari saudara CP pada saat bulan September 2004 lalu saudara AW ini sedang berlibur kembali dan bertemu. Nah, ditanyakan kegiatan saudara CP apa, saat ini dia sebagai supplier atau jual pakaian atau kain, cuman memang lagi lesu habis COVID. Kemudian saudara AW menawarkan kepada CP, ini ada pekerjaan, ini ada orang-orang butuh rekening, kira-kira saya mau. Ditanyalah, dibujuk, dan akhirnya saudara CP mau. 3 bulan pertama saudara CP bekerja sendiri, kemudian karena prospek dan orderan ini untuk rekening terus berjalan, akhirnya dia terus merekrut beberapa orang yang kemarin sudah kita amankan. Selain saudara CP ada 5 orang lainnya yang bekerja sebagai marketing atau pencari rekening pada masyarakatnya. Nah, kemudian setelah kami lakukan mengamankan dan melakukan penggeledahan di rumah saudara CP, kami temukan beberapa alat bukti yang kami sampaikan kemarin, berupa alat kerja berupa handphone dan laptop, termasuk juga barang bukti berupa ATM, berupa rekening, dan terutama handphone yang siap digunakan untuk memasukkan data rekening yang akan dikirim ke Kamboja tersebut. Total ada 90 handphone, termasuk sebagian sudah terregistrasi dan siap kirim. Sebagian lagi masih kosong dan akan digunakan untuk penampungan rekening tersebut.
Saat ini kita sedang berproses, termasuk juga pemeriksaan barang-barang bukti tersebut. Kami upayakan untuk secara digital forensik, termasuk kami juga akan berkoordinasi dengan pihak bank yang rekeningnya digunakan atau sempat dikirim ke saudara AW tersebut yang berada di Kamboja. Demikian Davi dan Raka. Pak Renevli, tadi kan sempat dikatakan bahwa para tersangka ini menjanjikan ya mengiming-imingi uang sekitar 300 sampai 500 ribu. Ya. Itu uangnya sempat ditransfer ke korban kah atau sehingga korban akhirnya mau memberikan rekeningnya atau seperti apa sih Pak modusnya mereka tuh Pak? Ya, awalnya mereka ditawarkan, begitu mereka mau, mereka diminta datanya KTP KK. Ini difotokopi, diserahkan kepada saudara RS selaku admin untuk dikompulir, kemudian dilaporkan kepada saudara CP dan CP memberikan modal kepada saudara N sebesar 1 juta yang tujuannya 500 untuk si para nasabah yang membuka tersebut, 500 untuk keuntungan para marketing ini. Jadi untuk pembukaan rekening sendiri mereka melalui aplikasi ya, mereka pakai M-Banking dan mereka dituntun dengan handphonenya sudah siap dengan kartu, mereka para nasabah dituntun untuk mendaftar secara aplikasinya tersebut. Jadi setelah selesai terdaftar, dimasukkan, kita tahu masing-masing bank ada yang cukup 100-200 ribu ya untuk modal rekening awalnya sudah aktif dan kembali dikirim ke saudara N dan CP untuk siap kirim ke saudara AW di Kambo sana. Wah, ini Pak, kan apalagi di zaman sekarang ya, kita tahu bahwa data-data pribadi ini krusial sekali gitu. Betul. Karena kemudian bisa digunakan untuk mengakses banyak hal, terutama hal-hal yang sifatnya uang, itu yang paling sensitif gitu. Tadi dikolek juga nih, misalkan KTP, KK gitu. Apakah pertama ada data-data lainnya yang sebenarnya diambil dan kemudian penggunaannya nih sama mereka di follow up-nya dipakai buat apa aja ya sebenarnya gitu? Ya. Sampai sejauh ini kami baru bisa menyampaikan bahwa memang ini sementara digunakan datanya untuk membuka rekening itu, karena yang dibutuhkan memang rekening. Apakah data yang mereka dapatkan ini digunakan untuk kejahatan lain? Ini sementara masih tahap penyelidikan kami lebih lanjut. Berarti kan tadi juga Bapak sempat mengatakan kan demand-nya cukup tinggi nih Pak. Berarti sindikat ini sudah beroperasi cukup lama dong Pak? Atau ini merupakan sindikat baru gitu Pak? Ya. Sementara baru sindikat ini karena kita tangan dari keterangan para tersangka, saudara CP ini langsung berkomunikasi dengan saudara AW. Jadi kami belum deteksi untuk apakah ada sindikat lainnya dari kelompok ini yang beroperasi. Nanti akan kami kembangkan kembali. Demikian. Wah, ini tersangkanya juga tadi kalau kita lihat cukup banyak ya orang-orangnya. Mungkin pembagian tugasnya gitu Pak. Betul. Kayak si ini ngapain, siapa yang deketin korban. Ini kayak apa sih Pak gambarannya? Ya. Jadi dari ke-6 orang ini masing-masing punya peran masing-masing. Yang pertama, saudara CP adalah selaku leader ya. Saudara CP ini leader. Yang menurut yang tadinya memang dia bekerja sendiri, begitu dia sudah merekrut karyawan sebanyak 5 orang ini. Awalnya dia rekrut saudara RN. Nah, sekarang saudara RN sudah berperan sebagai admin ya, mengkompulir para marketing. Sementara 4 tersangka lainnya inilah yang jalan, yang keliling untuk menawarkan masyarakat yang mau membuka rekening tersebut. Istilahnya bagi mereka itu marketingnya. Bahaya juga ya, door to door ya berarti. Benar. Berarti dia secara nggak langsung ya kayak punya sistem sendiri tuh. Ada marketingnya, ada adminnya. Iya, rapi juga. Padahal sebenarnya yang kayak gitu bisa juga buat ini ya, jualan yang lain ya. Iya. Ini kalau secara ini Pak, dari keterangan-keterangan tersangka nih yang ditargetkan tuh seperti apa sih Pak orang-orangnya Pak? Misal mereka punya klasifikasi sendiri nggak Pak? Yang rawan nih. Iya, ini kayaknya potensial target gitu. Gimana sih Pak? Betul. Jadi mereka tidak sembarangan dalam menaruh target. Yang pertama mereka tentunya dari perkenalan, hubungan. Kadang ada yang saudara juga, ada teman kantor, teman sekolah yang mereka kenal. Bukan orang yang tidak dikenal yang mereka target. Justru orang-orang yang dikenal ya Pak? Iya, yang dia kenal dari teman ya. Jadi karena menyangkut keamanan mereka, menurut mereka, menurut keamanan kami tidak sembarang mencari orang. Dia lihat orang yang dia profil ini secara ekonomi sepertinya bakal tergiur dengan iming-iming uang tersebut untuk buka rekening, mereka akan prospek orang-orang tersebut. Waduh, ternyata memang targetnya bener-bener targetnya orang-orang deket, bahkan keluarga sendiri kan tadi kan saudaranya segala macam. Kalau kita ditelepon sama temen tuh suka curigaan gitu ya Pak ya. Iya betul.
Nah ini mereka kemudian dijerat dengan pasal apa nih Pak? Oh, untuk keenam tersangka ini kita terapkan pasal 65 ayat 1 dan 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Di mana ancamannya sendiri untuk pasal ini ancaman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak 5 miliar. Waduh. Gede juga dendanya. Gede. Makanya jangan macem-macem Ya, deh. lumayan. Jangan deh. Udah yang bener aja. Yang bener aja kita mas sekarang dah. Iya. Gitu. Pak Ud, Mungkin pada iya. Gimana Pak? Silakan. Mungkin betul pada kesempatan ini momen terima kasih dari Detik sudah mengundang kami juga tentunya pengen menyampaikan himbauan kepada masyarakat ya, apapun itu bentuknya tolong amankan, jaga dan jangan gampang menyebar data pribadi kita karena dengan tersebar data pribadi kita ya betul tadi Dava dan Sandra bilang bahwa data ini bisa digunakan untuk berbagai macam kejahatan. Iya. Resikonya pasti akan sangat besar. Jadi apapun di buayan, bujukan, rayuan, tolong data pribadi ini tolong sama-sama benar-benar kita jaga. Demikian. Terima kasih sekali Pak Nefli ya. Ini sudah berbagi informasi juga, menghimbau juga buat kita semua di sini karena Betul. ngerti banget kita suka rawan ya, lemah sama rayu-rayuan. Iya. Kadang tahu-tahu kita ketipu ya Pak ya. Betul. Bahkan tadi Pak Renofli bilang juga bahkan saudaranya nih yang Iya. ditargetin gitu kan. Waduh, saudara, teman main nih yang bikin hubungan renggang nih yang gini-gini kayaknya ya. Iya, intinya kan tetap jaga-jaga data pribadinya, jangan mudah disebar. Data pribadi ya namanya pribadi ya hanya milik kita gitu. Iya, benar-benar juga pribadi. Pak Nefli terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Mas Aryo juga terima kasih Mas Aryo. Iya, Ya. sampai ketemu Sampai lagi ketemu kita. lagi. Selamat bertugas. Selamat bertugas kembali.